Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena waktu Tuhan menolong kami, menghantar kami ke rumah Tuhan pada pagi. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati, pendengaran, konsentrasi kami, dan penyertaan dari Roh Kudus Tuhan membimbing kami mendengar kebenaran Allah. Dan pakailah hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sembunyikan di belakang salib Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke, maaf ini perlu dihitung. Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita dari 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Kita akan baca dari ayat 12 dan kita akan sambung dari 22 sampai ayat yang ke-26. Samuel 2 ayat 12 dan kita sambung ke 22 sampai 26. Firman Tuhan berkata, adapun anak-anak Eli lelaki, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersilam, mereka tidak menyembahkan Tuhan. Ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukankah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa bertemu di tempat ini, di rumah Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, yang firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini tentang mendidik, tugas orang tua mendidik anak. Sebenarnya tidak layak saya sampaikan, saya belum menjadi orang tua, belum punya anak. Tapi kita harus saling mengingatkan, diingatkan kembali supaya kita terus memperbaharui keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, supaya semakin kokoh di hadapan Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita pada pagi ini ada dua karakter yang diperhadapkan, dua orang tua yang berbeda. Yaitu pertama, Hana adalah seorang pelayan Tuhan, dan kedua, Eli adalah seorang pelayan Tuhan.
Hana mempunyai anak namanya Samuel yang diserahkan kepada Tuhan melayani Tuhan. Dan yang kedua, Eli mempunyai anak namanya Hofni dan Finehas yang juga diserahkan kepada Tuhan melayani Tuhan. Apa yang membedakan kedua orang ini? Keturunannya. Anak Hana semakin hari disukai orang, semakin hari disukai Tuhan, dan ia berkenan di hadapan Tuhan, dan ia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jelas sekali kita lihat dalam ayat 26, disukai orang. Sedangkan anak dari Eli yang besar itu tidak diindahkan Tuhan. Jelas kita lihat di pasal yang ke-12. Lalu muncul pertanyaannya, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang tua sehingga ada anak-anaknya yang tidak baik dan ada anak-anaknya yang baik? Apa yang menyebabkan, apa yang terjadi dalam keluarga itu sehingga ada anak-anak yang kehidupannya baik, karakternya baik, pola pikirnya baik, dan ada anak-anak yang perilakunya tidak baik? Di mana kesalahan itu? Di mana? Dan kita harus gali di mana kesalahan orang tua mendidik anak. Pertama, kita lihat kedudukan orang tua, kedudukan dan peran orang tua dalam keluarga. Ini sangat-sangat penting, Bapak Ibu, kedudukan dan peran orang tua dalam mendidik anak. Tentunya yang sudah menjadi orang tua lebih paham tentang ini, lebih tahu di mana posisi dan perannya. Tapi kadang kita lupa karena kita manusia biasa, dan kita sering mengabaikan hal itu tentang kedudukan kita, tentang peran kita sebagai orang tua. Orang tua sering tidak menyadari kedudukannya. Orang tua berantem sama anak, suami istri berantem, seperti tidak ada atur di dalam rumah tangga. Anak berani melawan orang tua, suami berani melawan istri, istri berani melawan suami. Itu yang terjadi, kekacauan dalam rumah tangga, di mana suami sibuk bekerja dan ia tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Ini sangat-sangat berbahaya. Walaupun kita butuh namanya pekerja, karena itulah tugas seorang suami, melayani, mengayomi, dan mendidik keluarga. Suami adalah kepala keluarga di dalam keluarga itu, yang harus bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Tetapi karena kesibukan ayah, itu bisa menyebabkan moral anak-anaknya tidak baik. Ayah harus punya kesempatan untuk menemani bekerja, berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang hidup, berbicara tentang pendidikan dan kebudayaan dan sebagainya, tentang kepada anak. Dia harus punya waktu khusus untuk anak-anaknya di dalam kesibukannya. Dan ketika ayah pergi bekerja, ibu seorang bijaksana yang menjadikan posisi ayah di dalam kepemimpinan itu untuk mengajar, mendidik, menerapkan pola hidup yang baik pada anak-anaknya. Disitulah kesempatan emas yang diberikan kepada ibu untuk mendidik anak-anak. Tapi rupanya, Bapak Ibu, banyak orang yang melupakan hal ini, banyak orang yang mengabaikan hal ini. Ketika suaminya pergi bekerja, istrinya tidak melakukan hal seperti itu karena dia sibuk memasak dan sebagainya. Tapi di dalam kesibukan itu kita punya kesempatan besar untuk mendidik, menjadi teladan, model teladan bagi anak-anak kita. Contoh, kalau anak bertanya, kenapa ada matahari? Orang biasa nanti besar baru tahu ya, itu berbahaya sekali. Anak
mau pengen tahu, tapi kita menghalangi pola pikirnya untuk cari tahu. Kita menutup pengetahuannya. Sebenarnya kita harus jelaskan kenapa ada matahari. Itu contoh kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keluarga di mana ayah ibu selalu bertengkar karena posisinya yang tidak diketahui, perannya sebagai pendidik tidak tahu, dan bahkan orang tua sering menyerahkan pendidikan itu pada gereja, pada sekolah. Pendidikan yang utama dan yang utama adalah di keluarga, di mana anak mendapatkan kasih sayang seutuhnya, di mana anak mendapatkan perhatian, di mana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan dari keluarga. Kalau anak sudah tidak mendapatkan perlindungan dari keluarga, anak itu sudah menjadi karakter yang berbeda dari orang lain. Itu yang sering dilupakan dan sering diabaikan. Bahkan orang tua mendidik anak-anaknya seperti orang dewasa, harus dimarahi, dibentak, dihajar, dicermai. Itu yang salah. Anak-anak bukanlah orang dewasa. Dia adalah pribadi yang polos, punya karakter. Apapun dilihatnya menjadi suatu pembelajaran bagi. Itu yang salah. Saudara-saudara, kita lihat peristiwa yang terjadi pada Eli. Dia adalah orang pelayan Tuhan yang begitu sibuk sehingga ia tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya di luar sana, sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anaknya karena dia kejar tentang kesibukan pelayanan Tuhan. Kita memang tuntut untuk melayani Tuhan, tapi bukan berarti kita lupakan segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, termasuk anak-anak, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh lupakan hal itu, dan kita diberi tanggung jawab untuk melakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ini saya kutip penulis Wikianto mengatakan dalam bukunya, kesatuan ayah dan ibu sangat penting untuk pendidikan dalam keluarga. Keduanya harus hidup bersama, menjalin komunikasi, komitmen untuk hidup bersama, melaksanakan kriteria pernikahan. Ini adalah tulisan di mana seorang pakar pendidikan agama Kristen yang menyatakan hal ini, bahwa kesatuan ayah dan ibu itu sangat-sangat penting. Karena di situ harus kerjasama untuk mendidik anak-anaknya. Maka penting kita melindungi, merawat anak kita, merawat keluarga kita yang Tuhan berikan kepada kita, melindungi, mengajarkan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik. Bapak Ibu pasti sering mengalami atau sering melihat adu mulut, cekcok di dalam keluarga. Bahkan kita sering mendengar kata-kata yang kasar seperti kamu anjing, goblok. Itu kata-kata kasar. Tapi saya tiba-tiba teringat sama dosen saya, seorang guru Pak Dr. Jem Nenggolan. Dia mengatakan hal ini. Kalau kita pengen menghindari kata-kata kasar di dalam pertengkaran rumah tangga, kita ganti gobloknya. Seperti kamu sayur, kamu bayam, kamu ikan asin. Itu akan menjadi lucu dan itu tidak akan menimbulkan suara yang keras dalam rumah tangga. Tidak akan kedengaran pada keluarga yang lain. Oh, keluarga itu bertengkar lagi. Itu ada kata-kata anjing tuh di situ. Ada kata-kata goblok tuh di situ. Kalau dia dengar sayuran, oh berarti dia lagi masak. Padahal dia lagi bertengkar. Dan ada sayuran. Ini artinya cara-cara yang unik ini untuk menghindari kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Kalau orang itu emosi, pasti kasar. Apalagi kalau semakin naik, akhirnya pecah
keluarga itu, pecah rumah tangga itu, karena tidak ada kontrol safe di dalam kehidupan. Saudara-saudara, yang kedua adalah mendidik anak sebagai tugas yang mulia. Mendidik anak. Ko Andreas sudah punya anak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendidik anak itu sangat-sangat penting, adalah tugas yang mulia, tugas yang dibebankan kepada orang tua, dipercayakan kepada orang tua untuk mendidiknya sebagai orang yang baik. Bahkan kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan ini. Ini berarti bahwa tugas itu dibebankan kepada orang tua, dipercayakan kepada orang tua, dipercayakan kepada keluarga. Bahkan ada lelucon, kehadiran anak di dalam rumah tangga kadang-kadang membuat kecemburuan. Kecemburuannya, ayah lebih menyayangi anak atau ibu lebih menyayangi anak, sehingga suami itu diabaikan atau istri diabaikan. Begitu indahnya kehadiran anak itu, sehingga terjadi lelucon-lelucon seperti itu. Itulah namanya tugas yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan, percayakan kepada keluarga untuk mendidik anak. Kalau kita berhasil menyukseskan mendidik anak kita dari pola hidup yang baik, pola karakter yang baik, kita berhasil menyelamatkan satu jiwa di dalam kehidupan kita, menyelamatkan anak-anak Tuhan, membimbingnya sampai ke jalan yang benar. Itulah tugas orang tua, dan tugas itu diturunkan terus menerus sampai hidup ini, sampai kematian. Saudara-saudara, Dr. Singgi mengatakan bahwa keluarga merupakan produsen sekaligus konsumen, yang berarti harus mempersiapkan, menyediakan kebutuhan anak-anak sehari-hari, sandang pangan, kehidupan jasmani rohani, saling membutuhkan satu sama lain, dan mereka harus kerja tim, dan hasil kerjasama dalam keluarga harus dinikmati bersama-sama. Tidak ada yang dinikmati oleh anak, tidak ada yang dinikmati oleh istri, tidak ada yang dinikmati oleh suami. Jadi harus bersama-sama dinikmati, dirasakan bersama-sama. Tapi kadang kita melupakan anak. Kita pengen anak kita menikmati semua. Semua orang tua pasti ingin memberikan anaknya yang terbaik, tapi hati-hati dalam yang terbaik itu bisa membentuk karakter yang tidak baik. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di sini orang tua harus dituntut untuk mengajar dan mendidik, memberi pelajaran seutuhnya kepada anak-anak, dan bertanggung jawab, mengajarkan anaknya bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, dan bagaimana menghargai orang lain. Seperti itulah yang dirasakan Eli. Saya melihat bahwa Eli sudah gagal dalam mendidik anaknya, bahwa Eli sangat-sangat gagal karena ia mengabaikan pendidikan anaknya. Karena bersih tiap hari dalam baik suci, dalam pelayanannya, sehingga anak-anaknya terbengkalai, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, tidak mendapatkan pelajaran khusus dari orang tua, sehingga moral anak-anaknya tidak lebih baik daripada kehidupan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Eli sangat-sangat tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya di luar sana, apa yang terjadi pada kehidupan anaknya, sehingga Eli mendengar, oh anakmu seperti ini, kelakuan anakmu seperti ini. Wah, sangat sakit. Kalau orang tua mendengar perilaku anaknya seperti itu, bagaimana perasaannya? Pasti sakit. Wah, anakku kenapa jadi begini? Anak saya kenapa jadi begini?
pasti sakit, dan Eli pasti merasakan hal itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penting kita harus melihat waktu di mana kita menjadikan. Tapi kita harus tanamkan di dalam pikiran mengenai kehidupan yang baik, kehidupan pola hidup yang baik, pendidikan yang baik. Memang kita tidak boleh memungkiri bahwa pendidikan atau di mana kita berada itu bisa terpengaruh. Di mana kita berada, pendidikan anak-anak itu bisa kurang. Tapi kalau kita punya dasar terlebih dahulu, yakin anak itu bisa menjadi orang yang baik dimanapun dia berada, walaupun tempatnya jelek atau di mana dia berada situasinya tidak bagus, tapi dia punya dasar yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka penting kita lihat bahwa mari kita lihat baik-baik keluarga kita, perhatikan keluarga kita baik-baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika merenungkan firman ini, saya bergumul berat karena saya harus menyampaikan sesuatu yang belum saya alami, menjadi seperti orang tua yang belum merasakan bagaimana cara mendidik, pahitnya mendidik anak. Tetapi dalam hati saya selalu berkata, coba kita sampaikan, coba kita ingatkan. Dan saya bergumul di hadapan Tuhan bagaimana menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi pengalaman, yang sudah terjun dalam mendidik anaknya. Waktu saya menyusun skripsi tentang tugas orang tua mendidik anak di dalam kitab Ulangan tentang pendidikan anak Israel, saya mendapati beberapa poin yang sering dilupakan orang tua. Pertama, orang tua menyerahkan pendidikan pada gereja, menyerahkan seluruhnya pendidikan pada sekolah, dan pendidikan utama yang terutama adalah di keluarga, di mana anak mendapatkan pendidikan yang seluruhnya, belajar kata-kata, belajar pola hidup, belajar tentang kehidupan Tuhan, belajar tentang kehidupan jasmani dan sebagainya. Tapi orang tua sering mengalami. Dan kedua, saya mendapati kesalahan tentang orang tua yang belum menjadi teladan di dalam keluarganya, mendidik anaknya seperti orang dewasa. Yang ketiga, belum tercipta di dalam keluarga itu tentang didik, dan itu sering dilupakan banyak orang. Dan yang keempat adalah orang tua yang belum menjadi model teladan pertama di dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga ini suara anak. Apa yang sebenarnya dinantikan anak dari orang tua? Di mana saya berada pada saat sekarang sebagai anak? Apa yang dinantikan anak dalam diri orang tua? Anak butuh kasih sayang, perlindungan, butuh kekuatan support, dukungan. Anak butuh perhatian, kasih sayang yang lebih dari orang tua. Dan anak tidak membutuhkan pertengkaran, anak tidak membutuhkan amarah, anak tidak membutuhkan kekacauan. Anak tidak mau lihat keluarganya berantakan. Anak tidak mau lihat suami istri bertengkar. Anak hanya mendapatkan di mana keluarga itu bisa hidup saling menghargai, membutuhkan kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari orang-orang di sekitar. Itu suara anak. Pada saat saya berada di sini, saudara, tahun 2015 saya tiba di Bandung. Setelah saya tiba di Bandung 2 tahun baru dapat kabar dari orang tua, karena sinyal di kampung saya tidak ada sinyal. Jadi kita harus naik ke gunung 1 jam atau 2 jam baru dapat sinyal. Dan saya baru dapat kabar dari orang tua, semangat sekolah. Begitu bangganya saya mendapatkan semangat itu, hanya 2
dengan semangat seperti saya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dalam hidup saya. Itu berarti kita lihat peran orang tua sangat-sangat penting bagi anak. Mendukung anaknya sangat-sangat penting. Satu kata bisa merubah hidup orang, bisa merubah hidup anak itu, bisa membangkitkan semangat anak itu. Bayangkan saya 2 tahun tidak dapat kabar apa-apa dari orang tua, tapi saya benar bergumul di dalam kehidupan saya dalam 2 tahun itu. Ini papa saya sayang saya atau enggak ya? Ini orang tua peduli saya apa enggak ya? Saya sudah jauh-jauh dari Bandung, tidak dapat kabar apa-apa. Tapi setelah itu 2 tahun dia beri kabar, itu luar biasa sekali. Saya benar-benar semangat. Artinya di sini bahwa orang tua harus memperhatikan benar-benar kehidupan anaknya. Bagaimana masa depannya, mempertanyakan bagaimana pendidikannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana selanjutnya. Dia harus mempertanyakan apa yang dia butuhkan, apa yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya bahwa apakah kita seorang orang tua siap melakukan, menyiapkan kebutuhan anak-anak kita? Itu pertanyaan. Kita akan jawab bersama-sama. Dan yang terakhir saudara, ini terakhir. Semua yang kita sudah bicarakan tadi mengenai pendidikan anak, kesatuan ayah dan ibu, tugas orang tua mendidik anak, tentang tugas mulia, itu sangat-sangat sulit kita lakukan dalam kehidupan. Sangat-sangat sulit kita lakukan. Mungkin ada yang berkata, evangelis belum menjadi menikah, belum merasakan. Akhirnya dia berkata seperti itu. Belum menikah, belum merasakan pahitnya pernikahan. Tapi kita harus lihat, komitmen hidup dalam pernikahan itu harus benar-benar, kesatuan dalam rumah tangga itu harus benar-benar. Seberapa jelek sikapnya suami, seberapa jelek sikapnya anak-anak, seberapa jelek sikapnya suami, tetap kita harus mencari komitmen yang baik di rumah tangga. Karena itu yang Tuhan percayakan di dalam setiap rumah tangga, setiap pernikahan itu. Dan kejelekan itu kita harus lengkapi, saling kerjasama, menemukan sifat masing-masing, supaya keluarga kita yang unik itu bisa berpengaruh besar pada orang lain atau keluarga yang baik. Semua kita ini baca pada saat ini, saudara, itu sangat-sangat sulit. Tapi kita harus tahu bahwa iblis datang untuk menghancurkan keluarga kita. Iblis datang untuk mengambil kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Iblis datang untuk memisahkan kita dari Allah. Iblis datang untuk menghancurkan pola hidup kita. Iblis datang untuk menghancurkan anak-anak kita. Itulah cara kerja iblis untuk menghancurkan keluarga yang dibentuk Allah. Tapi sanggupkah kita bertahan? Kita sanggup untuk melakukan hal yang baik untuk Tuhan dalam keluarga kita. Itu cara kerja iblis untuk menghancurkan kita dari keluarga. Saudara-saudara, di bulan keluarga ini kita berharap kita punya terobosan baru untuk hidup yang lebih baik, membentuk keluarga yang baik. Suami yang sudah melangkah satu langkah dari keluarga, kembalilah. Istri yang sudah jauh dari keluarga, kembalilah. Anak-anak yang sudah jauh dari keluarga, kembalilah berkumpul bersama-sama di dalam keluarga. Alangkah baiknya kita merawat bersama-sama keluarga kita. Alangkah baiknya, indahnya kalau kita berkumpul bersama-sama di dalam keluarga, menikmati kehidupan bersama dan hidup sampai mati, sampai mau memisahkan kita sebagai keluarga Allah. Maka penting sekali Bapak Ibu saudara-saudara untuk merawat, membina, mendoakan keluarga kita supaya keluarga kita itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, saya akan putar film di sini. Ini bisa ditonton bagi keluarga-keluarga supaya ini menguatkan kita kembali. Bagaimana seorang istri yang sungguh-sungguh mendoakan suaminya. Film ini seorang istri yang sungguh-sungguh mendoakan suaminya sehingga ia bertobat, mendoakan orang lain sehingga ia bertobat. Ini film terakhir. Jadi
Nanti kalau ada kesempatan nontonlah, ini akan bisa merubah hidup kita. Ini filmnya lebih dari hampir 2 jam. Jadi saya putar yang paling terakhir di mana istri itu sudah berhasil menyadarkan suaminya. Dia bentuk ruangan di dalam kamarnya untuk berdoa, berperang melawan iblis yang menghancurkan keluarganya, berperang melawan karakter suaminya, berperang melawan setiap keluhan-keluhan rumah tangganya, dan ia berhasil melewati semuanya karena pertolongan, karena doanya yang sungguh di hadapan Tuhan. Itulah istri yang bijaksana, di mana ia mendoakan suaminya. Dan bukan hanya istri yang harus berdoa, suami pun juga. Kita lihat sebentar. Ya, boleh. Suaranya itu nanti lihat kata-katanya. Kiranya kita punya kesempatan bersama keluarga untuk menonton ini. Ini ceritanya bagus sekali, dan kalau punya waktu bersama keluarga di rumah nontonlah ini supaya kita makin kuat menghadapi keluarga kita, kuat menjalin hubungan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita semakin memperbaiki hubungan kita dalam keluarga untuk menghidupkan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Bapa di surga, hamba telah berhenti berbicara tentang firman Allah. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami satu demi satu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi teladan bagi orang lain.
di mana istri menghargai suami, suami menghargai istri, anak-anak menghargai orang tua, dan saling hidup di dalam keluarga yang harmonis. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga kami satu persatu dan merawat. Terpujilah Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.